Dasar anak durhaka, membunuh cuma cari sensasi. Udah gila bener dah dunia ini. Halo Sobat Misteri, mau tahu ceritanya? Siapkan mental dulu lah, kalian pasti dibuat pusing dan gregetan. Kisah bermula dari Jacob Ryan Evans atau yang biasa dipanggil Jake. Ini umurnya 17 tahun, anak dari Jamie dan Daryl Evans yang lahir pada tanggal 22 Mei 1995. Jake merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak perempuan pertamanya namanya Emily, kedua itu Audrey, dan ketiga adiknya bernama Mallory. Keluarga Evans termasuk dari kalangan yang tajir melintir karena tinggalnya aja di kawasan mewah di Aledo, Texas, USA. Rumahnya pun itu kayak ada lapangan golfnya, mungkin kayak rumah-rumah di Pik kali ya. Background sang ibu, Jamie Evans yang berumur 48 tahun, dulunya berkarir sebagai guru di sekolah umum, kemudian jadi asisten kepala sekolah. Jadi total karirnya tuh semuanya tuh ya 15 tahun. Lama juga dedikasi bener tuh ibu. Jake Evans sebenarnya dikenal sebagai anak yang ramah, pemalu gitu. Jake awalnya mengenyam pendidikan di sekolah umum setara dengan SMA. Namun tahun 2010, Jake dan Mallory adiknya itu yang usianya saat itu 15 tahun mengenyam pendidikan setara dengan SMP. Pada akhirnya disekolahkan di rumah alias homeschooling dan ibunya sendiri yang memberikan pendidikan formal sebagai guru mereka. Kalau kedua kakak Jake itu udah kuliah, jadi nggak tinggal bareng sama ortunya, udah mandiri gitu. Tanggal 3 Oktober 2012, siang hari itu, Jake berkunjung ke dokter alergi. Setelahnya, dia menyempatkan makan siang sama ibu dan adiknya di sebuah restoran. Waktu itu mereka makan bertiga aja. Sedangkan sang ayah Daryl Evans itu lagi dinas ke Washington DC untuk urusan bisnis. Balik-balik ke rumah, nih Jake masuk kamar tuh, langsung nonton film Halloween remake yang tahun 2007. Gilanya dia udah nonton sebanyak 3 kali dalam minggu itu. Film tersebutlah yang menyulut dan membulatkan niatnya untuk membunuh. Demi menghilangkan jejak pengaruh film tersebut, Jake sengaja membuang DVD film dan covernya ke tempat sampah. Dalam film Halloween tersebut digambarkan bahwa pelaku melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri secara brutal, tanpa rasa bersalah, penyesalan, dan dilakukan dengan mudah sekali. Inilah yang membuat Jake gelap mata, ingin merasakan sensasi dan pengalaman membunuh. Dia pikir bahwa dia nggak akan merasa bersalah jika melakukan hal yang sama. Pusing nggak lo dengernya? Sebelum melakukan aksi keji tersebut, adiknya Mallory itu masih baik banget loh, masih sempat ngajak nonton film bareng. Tapi Jake tuh males aku mah nginget tadi siang habis beradu mulut dan berargumen sengit gitu. Dengan masih menyimpan rasa amarah yang menggebu tuh, Jake menuju kamar orang tuanya, mengambil pisau lipat milik ayahnya dengan niatan membunuh Mallory dengan menggunakan pisau tersebut. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan keinginan membunuh, Jake kembali ke kamarnya. Dia merencanakan pembunuhan secara seksama. Kalian tahu siapa target pertamanya untuk dibunuh? Yap, benar, ibunya. Selanjutnya adiknya dan seluruh keluarganya termasuk kakek neneknya. Rencana membunuh dengan menggunakan pisau lipat pun diurungkan oleh Jake dengan alasan bahwa korban akan sangat kesakitan dan berpeluang untuk teriak minta tolong. Sehingga Jake mempunyai ide busuk untuk mencuri senjata revolver kaliber 22 milik kakeknya. Sukses mencuri senjata yang diinginkannya, Jake mengisi dengan amunisi dan pada jam 11.15 malam, Jake memulai aksinya. Jake mendatangi kamar Mallory dan mengetuk pintu kamarnya. Seketika kamar dibuka oleh Mallory. Jake menodongkan senjata ke kepala Mallory. Bodohnya, Mallory menganggap Jake sedang bercanda dan malah menertawakan aksi Jake. Dengan kesalnya, Jake berpura-pura mengatakan pada Mallory, "Tuh, dipanggil ibu di ruang kerja." Mendengar ucapan Jake, Mallory pun menuruni tangga demi menemui ibunya. Namun naas, Jake malah menembak Mallory di punggungnya. Tanpa pikir lama, Jake mendatangi ibunya di ruang kerja dan menembak ibunya sebanyak 3 kali tanpa ampun hingga ibunya tewas. Setelah puas menembak adik dan ibunya, Jake kembali ke kamarnya dengan pikiran yang masih diliputi rasa amarah yang memuncak dan kegelisahan yang amat dalam. Namun Jake samar-samar mendengar rintihan kesakitan dari Mallory. Tanpa pikir panjang, Jake mendatangi Mallory yang berkubang dengan darah dan menembak kepalanya hingga tewas.
lalu mendatangi ibunya yang sudah terbujur penuh dengan darah demi hanya untuk memastikan ibunya udah gak ada. Jake menembak kepala ibunya. Namaste. Setelah meninggoy semua nih, gilanya Jake telepon 911 menceritakan apa yang telah dilakukannya dengan sangat tenang. Berikut cuplikan rekamannya. Concord County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a 22 revolver. Do you, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Dan Jake akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan. Dalam interogasinya kepada pihak kepolisian terungkap bahwa aksi pembunuhan tersebut didasari oleh rasa amarah yang tidak terbendung terhadap sifat dan kelakuan keluarganya yang saling berkata kasar serta meremehkan orang lain. Terbukti dari adiknya Mallory yang sering berkata rasis terhadap tukang rumput yang bekerja di rumahnya, cuman karena tukang rumputnya itu seorang lelaki berkulit hitam. Perbuatan-perbuatan keluarganya lah yang memicu perubahan kepribadian Jake dengan sangat ekstrim. Hingga Jake berpikir bahwa keluarganya udah gak layak hidup dan layak untuk dihabisi. Dan gila bener. Keinginan dan niatan bagai gayung bersambut. Tontonan film Halloween Remake 2007 yang penuh dengan darah dan kekejian memperparah serta memperdalam niatan Jake dalam merencanakan aksi jahatnya tersebut. Setelah observasi kejiwaan dan interogasinya oleh pihak kepolisian, dinyatakan bahwa Jake mengalami gangguan kejiwaan serta kasusnya untuk sementara waktu ditunda selama Jake menjalani perawatan kejiwaan selama 2 tahun di rumah sakit jiwa di North Texas State. Setelah 2 tahun perawatan di rumah sakit jiwa tersebut, pada tanggal 27 April 2015, Jake dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa tersebut, sehingga siap untuk kasusnya disidangkan dan dihitung dari 1 minggu setelah kepulangannya dari rumah sakit jiwa. Saat persidangan, Jake Evans mengaku bersalah atas pembunuhan ibu dan adiknya. Dalam pernyataannya, dia berpikir bahwa dia nggak akan menyesal dan merasa bersalah, tetapi setelah membunuh, dia merasa penyesalan yang amat dalam. Jake memberikan statement seperti ini. Saya tahu sekarang dan saya nggak akan meneruskan pembunuhan. Ini adalah pengalaman yang paling mengerikan dan menakutkan yang pernah saya rasakan. Namun nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tidak menghentikan proses hukuman. Hakim memberikan vonis hukuman penjara selama 45 tahun kepada Jake Evans di penjara Darrington di Brasserie, Texas. Dan Jake harus menjalani hukuman selama 22 tahun sebelum bisa dibebaskan secara bersyarat. Kebencian terhadap sifat dan perbuatan keluarganya lah yang merubah hidup Jake selamanya, dan sayangnya terlambat untuk disadari dengan rasa sesal dan menjadi beban seumur hidupnya. Udahan ceritanya ya guys, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bye!